Oke, kita lanjut ke soal nomor 76. Suatu ayunan matematis tersusun oleh tali yang terbuat dari kawat besi. Oke, talinya terbuat dari kawat besi. Nah, yang panjangnya 1 dan bandulnya bermassa M. Nah, katanya ayunan matematis ini bila diketerkan di tempat yang sama, cuman waktunya beda. Pada waktu siang hari yang panas, ya wajar, dan malam hari yang dingin akan mempunyai frekuensi yang sama. Sebab frekuensi ayunan matematis dipengaruhi oleh massa bandul dan panjang tali penggantungnya. Ini adalah sesuatu yang dua-duanya salah. Jadi jawabannya E. Oke, kenapa kok bisa? Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk menghitung frekuensi dari sebuah bandul gitu ya, maka frekuensi ini adalah rumusnya adalah 1/2 pi. Nah, 1/2 pi akar G per L. Jadi rumus yang kita gunakan adalah ini. 1/2 pi dikali akar gravitasi per panjangnya. Nah, sekarang kok kenapa saya bilang nggak sama? Kenapa kok bisa dibilang sama salah? Nah, kalau yang sebabnya terjawab ya. Jadi di sini frekuensi itu dipengaruhi oleh panjang talinya ya, dipengaruhi oleh panjang tali dan lokasi. Kenapa saya bilang lokasi? Lokasi dari percepatan gravitasinya ya. Karena apa? Kalau misalkan yang satu kita tes di bumi, satu kita tes di bulan, pasti hasilnya beda, gitu ya. Oke, atau kalau enggak kita ngetes ya, yang satu ada di permukaan bumi, yang satu ada di atas, mungkin jauh banget gitu. Nah, itu kan gravitasinya pasti berbeda. Walaupun sebenarnya kalau emang kita hitung secara pengamatan gitu ya, nggak dihitung ya, secara pengamatan kayaknya nggak jauh beda gitu loh. Tapi sebenarnya beda, walaupun sebenarnya bedanya tipis gitu ya. Nah, sekarang berarti walaupun misalkan ini di tempat yang sama-sama di bumi, di tempat yang sama, tapi kok kenapa dibilang nggak sama? Karena kalian perhatikan, ternyata talinya dibuat dari kawat. Dan ada panas, ada dingin. Berarti dapat kita katakan, berarti di sini panjangnya beda. Kenapa? Karena delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Gitu kan? Nah, kalau misalkan suhunya naik, gitu ya. Misalkan delta T-nya positif, karena di sini ngomongin perubahan suhu kan. Kalau siang sama malam kan perubahan suhu. Nah, kalau misalkan dingin kan berarti delta T-nya minus. Berarti dapat kita katakan berarti ini nambah panjang. Ya, nambah panjang atau memuai. Tapi kalau delta T-nya minus, maka dapat kita katakan bahwa ini nambah pendek. Semakin pendek, alias kita bisa katakan menyusut. Nah, berarti apakah kalau misalkan kita kaitkan dengan perubahan suhu, apakah L yang di awal di siang sama di dingin sama? Tentu tidak. Jadi L yang ada di siang hari, L di siang itu tidak sama dengan L yang di malam, karena terjadi perbedaan suhu. Yang satu kalau panas makin panas memuai, kalau yang dingin berarti menyusut. Gitu. Jadi pasti L-nya tidak sama dengan. Walaupun sebenarnya mungkin bedanya tipis. Karena misalkan nih contoh, kalian punya panjang, misalkan punya panjang ini 5 meter. Nah, tiba-tiba ternyata karena pemuaian, karena ada dipanasin, maka nambah 0,01 meter. Apakah kalian bisa mendetek 0,01 meter? Tentu tidak. Terkecuali kalau kalian ukur 0,01 meter, bahkan mungkin 0,001. Karena biasanya untuk koefisien panjang dari suatu logam itu biasanya saking kecilnya, jadi 0,0005 misalkan, seperti ini. Apakah kalian bisa mendetek perubahan sebesar ini? Tentu tidak. Walaupun kalian ukur pun pasti ada yang beda, tapi kayaknya nggak kelihatan beda. Sama aja kok gitu ya. Jadi mungkin secara pengamatan itu sama, tapi kalau secara angkanya itu adalah sesuatu yang beda gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 77. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 77.
Grafik di bawah ini melukiskan hubungan antara gaya dalam satuan Newton dan yang bekerja pada benda 1 kg sebagai fungsi perpindahan dalam satuan meter. Nah, di sini untuk gambarnya ini agak sedikit salah, harusnya ini dalam kurung ya. Karena ini kan satuannya, bukan XM atau FN ya, bukan. Pernyataan yang benar dari grafik tersebut adalah benda mula-mula diam. Ini kita nggak bisa cek dulu. Kenapa? Karena bisa aja ketika di awal dicek ini bendanya bergerak dengan kecepatan yang stabil sehingga F-nya 0. Jadi belum tentu kalau F-nya 0 itu bendanya diam. Ingat ya, karena kan kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0 itu bisa antara bendanya diam atau benda bergerak dengan kecepatan tetap alias A-nya 0. Nah, yang kedua yang bisa kita cek adalah 2, 3, dan 4. 2. Usaha total sampai posisi 8 meter adalah 24 Joule. Nah, jadi kalau kita gambar, ini ada dari gambar 8 meter itu berarti ini kurang lebih, harusnya nih ada kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah 10 meternya. Nah, 8 meter tuh berarti kurang lebih ada di sini deh gitu ya, misalkan. Nah, 8 meter. Nah, atau angka 8. Nah, ingat ya, karena berhubung di sini grafik gaya terhadap perpindahan, maka di sini ada hubungannya dengan usaha sama dengan luas grafik. Jadi usaha total dari sampai posisi 8 meter adalah 24 Joule. Ya udah, tinggal kalian perhatikan aja. Berarti di sini untuk yang kedua adalah ada dua kondisi, atau alias usahanya adalah luas trapesium ya. Luas trapesium. Nah, tinggal kita hitung ya. Oke, luas trapesium untuk dari sini ke sini itu panjangnya adalah 8. Dari sini ke sini itu panjangnya pasti 4 karena 4 ke 8. Terus tingginya ini dari sini ke sini adalah pasti 4. So, berarti W sama dengan jumlah sisi sejajar 8 ditambah 4 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya adalah 4. So, ini kita coret 1, 2. Berarti W-nya sama dengan 12 kali 2. Berarti W-nya sama dengan 24 Joule. So, is it correct? Yes. Oke. Yang nomor 2 betul ternyata. Nah, yang ketiga, percepatan benda di antara posisi 4 meter dan 10 meter adalah 0. Nah, oke. Untuk yang ketiga, ini kalian boleh cek seperti ini. Kan katanya 4 sampai 10 ya. Kita tahu bahwa 4 sampai 10 itu tingginya punya 4 dan panjangnya dari sini ke sini adalah 6, ya. Oke, berarti W sama dengan luas. Oke, luas apa namanya? Luas dari persegi panjang ya. Luas persegi panjang. Nah, berarti kita tahu bahwa kalau misalkan apakah nilai W-nya ada, let's cek. Oke, berarti W sama dengan panjang kali lebar, 6 kali 4. Berarti W-nya adalah 24 Joule. Nah, ternyata ada nih nilai W-nya. Sedangkan katanya, kalau percepatan bendanya itu 0, berarti kan kalau kita hitung ya, berdasarkan W sama dengan sigma F kali S gitu ya. W sama dengan F kali S, alias berarti sama dengan M kali A ya, kali S. Kalau misalkan A-nya 0, 1 kali 0 kali sesuatu pun hasilnya berarti 0 Joule. Jadi dapat kita katakan berarti benda ini mengalami percepatan yang stabil atau ada percepatan lah intinya, nggak 0. So, yang ketiga ini salah ya. Yang ketiga ini salah. Yang keempat, kita ceknya dengan cara perubahan energi kinetik sampai posisi 0 ini. Nah, untuk yang keempat ditanya adalah delta EK. Nah, delta EK itu adalah setara dengan W. Karena pasti usaha itu selain definisinya F kali S, W itu juga perubahan energi. Energi apa? Bisa energi potensial, energi kinetik, bisa energi apapun itu, intinya perubahan energi. Nah, sekarang kalau misalkan berarti ini dapat kita katakan bahwa delta EK ini berarti untuk mencari W dari 0 sampai 10, ini setara dengan luas trapesium dong. Luas trapesium. Nah, berarti delta EK-nya, berhubung dari sini ke sini berapa sih? Dari sini ke sini 10 ya. Oke, berarti jumlah sisi sejajar dibagi 2, berarti 10 ditambah dari sini ke sini itu berapa sih? 6 ya. Nah, berarti 10 tambah 6 dibagi 2 dikali tingginya 4. Cara 1, cara 2. Berarti delta EK-nya adalah 16 dikali 2. Berarti delta EK-nya adalah 32 Joule. Ternyata betul. Berarti satu ini dianggap sesuatu yang salah. Ya, karena emang 1, 2, 4 kan nggak ada ya jawaban kayak gitu.
yaitu 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang C. Kurang lebih nomor 77 jawabannya adalah C. Jadi kalian ingat, ketika F0 itu bukan berarti benda diam, ya. Bisa aja bendanya itu udah bergerak tapi kecepatannya stabil, gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 78. Oke, kita lanjut ke soal nomor 78. Dua benda A dan B yang bermassa sama dicelupkan ke dalam air. Benda A melayang, sedangkan benda B terapung. Nah, pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut. Oh, berarti ini adalah ada hubungannya dengan Archimedes ya. Oke, jadi katanya misalkan ada dua benda ditaruh di dalam suatu gini ya, ini kurang lebih permukaan airnya. Nah, ketika dua benda ini dicelupkan ke dalam air kan pasti nggak langsung tenggelam, nggak langsung melayang, nggak langsung terapung. Nggak mungkin dong masa ketika kalian cemplungkan ke sini tiba-tiba udah langsung apung. Nah, setidaknya minimal kan dicelupkan, berarti kemudian ada di bawah sini. Nah, kemudian ada dua kondisi. Benda A ini ternyata pindah ke posisi sini, yang artinya ini melayang, terapung gitu ya. Ini berarti benda B ya. Nah, kemudian ketika ini maka si benda A-nya itu melayang, yaitu ada di tengah-tengah. Nah, syarat untuk terjadinya, ini ingat ya syaratnya ya. Syaratnya adalah berarti dapat kita katakan bahwa A ini pasti lebih berat dibandingkan sama B. Tapi berat ini tidak dikaitkan dengan massa. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa A itu lebih berat dibandingkan B. Sehingga dapat kita katakan bahwa rho A itu lebih besar pada rho B. Gitu ya. Oke, jadi rho A-nya lebih besar daripada rho B, sehingga A-nya itu pasti posisinya lebih di bawah daripada B. Even though walaupun B-nya di sini, terus A-nya di sini ya tetap aja rho A lebih besar daripada rho B. Ya. Sehingga katanya massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B, betul ya? Karena si A ini di bawahnya posisi B. Nah, kemudian benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda B, ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, kita kan kalau secara definisi gayanya kan berarti ini akan ada ke arah besar ke bawah W dan diangkat ke atas sebesar FA. Nah, tapi ternyata bukan di situ ya, tapi di sini dalam kondisi yang mau melayang. Nah, dapat dikatakan kenapa kok si A ini turun ke bawah? Karena apa? Di A ini FA-nya lebih kecil daripada W. Nah, jadi FA itu lebih kecil daripada WA. Nah, sedangkan kalau untuk di kondisi yang B, ini kan pasti otomatis ini ke bawah sebesar WB gitu ya. Kalau ini kan sebesar WA gitu ya. Ini sebesar WA. Dan ini pasti akan diangkat ke atas sebesar FA atau gaya Archimedesnya. Nah, berhubung di sini adalah kenapa kok bisa ke atas? Karena FA-nya ini lebih besar daripada WB. Nah, jadi benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda B. Justru salah. Kalau yang lebih besar, kenapa dia nggak mengapung? Gitu. Kenapa nggak dia ke atas? Malah ada di bawah. Jadi untuk mengecek FA sama WB itu kondisinya di sini ya, bukan yang dalam kondisi sudah melayang atau mengapung. Karena kalau dalam kondisi sudah mengapung, karena berhubung ya, jadi kalau misalkan kondisi mengapung nih ya di sini nih misalkan, ini di sini berlaku W sama dengan FA, ya WB sama dengan FA. Kenapa? Orang udah nggak ke atas ke bawah lagi toh, gitu kan? Ini juga sama di sini. Nah, di bagian sini juga sama. Di sini pun juga berlaku WA sama dengan FA. Kenapa? Karena ya itu, karena dia udah gak bergerak lagi ke atas maupun ke bawah. Karena kalau misalkan di sini, jadi dalam kondisi sudah stabil itu WA sama dengan FA. Soalnya kalau di kondisi A ini, kalau emang berat A-nya lebih besar pada FA, pasti makin ke bawah dulu, masih ke bawah dong, ya kan? Jadi gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan FA sama WA-nya ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, itu adalah kondisi ketika gitu ya.
kondisi ketika dia dicemplungin sementara, dia nyelup bentar, terus barulah terjadi kegiatan bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan di sini berarti untuk di kondisi awal ini, jadi ingat ya dalam kondisi yang di ini ya, dalam kondisi setelah tercelup sebentar. Oke, gaya apung yang diterima benda B sama besar dengan gaya berat benda B. Oke, nah ini nggak tahu ya apakah misalkan ditanya dalam kondisi sudah mengapung. Tapi kalau misalkan memang sudah mengapung, maka ini jawabannya betul ya. Karena ingat ya, ketika sudah mengapung maupun tenggelam maupun melayang, kalau dalam keadaan stabil, maka dapat kita katakan bahwa W sama dengan FA, gitu ya. Yang keempat, gaya apung yang diterima benda A dan B bergantung pada massa jenis benda A dan massa jenis benda B. Oke, ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rumus FA itu, rumusnya apa coba? Iya, FA sama dengan rho F atau rho zat cair. Nah, rho zat cair dikalikan dengan G dikalikan dengan V celup. Nah, jadi bergantung dengan besar massa jenis zat cairnya, bukan tergantung sama massa jenis bendanya, ya. Oke, jadi karena berhubung 1 dan 3 benar, ya 1 dan 3 benar, maka dapat kita katakan jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 79. Oke, kita lanjut ke soal nomor 79. Nah, diketahui sebuah benda bermassa 100 gram atau setara dengan 0,1 kg ya. Kenapa saya harus ubah? Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini satuannya dalam satuan SI ya untuk energi. Nah, sekarang bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo. Oke, berarti A-nya adalah 10 akar 2 cm. Nah, oke, nanti apakah ini dirubah? Nanti kita sesuaikan aja. Dan F-nya adalah 10 Hz. Nah, ditanya adalah ketika energi kinetik benda sama dengan energi potensialnya, maka besar simpangan yang terjadi, kecepatannya berapa bla bla bla. Oke, berarti di sini kita harus cek yang dari pertama dulu. Katanya EK P sama dengan EPP. Nah, kita tahu bahwa ini kan setengah kali K A kuadrat kurang Y kuadrat ya, sama dengan setengah KY kuadrat. Kalau setengah KA kuadrat doang itu energi mekanik ya totalnya. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita hitung, maka dapat kita katakan bahwa berarti kan setengah K-nya di sini habis dong. Karena ini kan setengah kali konstanta ya. Nah, untuk A kuadrat, nah A-nya ini karena berhubung kalian perhatikan ternyata untuk nilai Y-nya itu ternyata satuannya cm. So di sini kita nggak usah rubah ya. Jadinya 10 akar 2 pangkat 2 dikurang Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Berarti ini 100 kali 2, 200. Dikurang Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 200 sama dengan 2Y kuadrat. Kita bagi dengan 2. Atau kali setengah juga boleh. Berarti 100 sama dengan Y kuadrat. Alias kita dapat katakan bahwa Y kuadrat sama dengan 100, berarti Y-nya sama dengan 10 cm. Jadi ternyata betul ya, besar simpangannya adalah 10 cm. Nah, kecepatan bendanya berapa sih? Oke. Nah, sekarang kita cek dulu dengan kan kita tahu bahwa EK itu sama dengan EKP itu sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, berhubung ini adalah setengah mv kuadrat gitu ya, setengah mv kuadrat sama setengah. Karena berhubung di sini K-nya nggak ada, maka sebenarnya kan untuk K itu adalah berarti untuk K-nya kita kaitkan dengan M sama dengan omega kuadrat dikali A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, sehingga dapat kita katakan karena berhubung di sini ada sama-sama M, so kita coret. Intinya ada setengah M lah ya, habis. Sehingga untuk mencari V-nya, ya kan kalau kita lanjutkan berarti ini V kuadrat sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan A kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti di sini V-nya sama dengan omega dikalikan dengan akar A kuadrat kurang Y kuadrat, karena kita akarkan kedua belah ruas. Nah, untuk omeganya dapat dari mana? Tinggal kita cek. Untuk omega itu kan 2πf ya. 2πf berarti omeganya adalah 2pi dikalikan dengan 10 ya. Berarti omeganya adalah 20 pi
radian per sekon. Sehingga tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti V sama dengan 20pi dikali dengan akar. Nah, berapa tuh jawabannya? A-nya itu adalah 10 akar 2 ya. 10 akar 2 pangkat 2 dikurang, kan dalam simpangan yang sama ya, 10 pangkat 2 berarti. Berarti V-nya sama dengan 20pi dikalikan dengan akar. Oke. Ini kan 200 kurang 100 gitu ya. Nah, berarti dapat kita lanjutkan lagi. V sama dengan 20pi dikali akar 100. Berarti V-nya sama dengan 20pi dikali 10. Berarti V-nya adalah 200pi. Tapi ingat, karena berhubung yang kita pakai A dan Y-nya adalah cm, berarti ini satuannya cm per sekon. Nah, diminta dalam meter per sekon. Berarti V-nya sama dengan dibagi 100 ya. Nah, jadi 200pi dikali ini cm ke meter itu dibagi 100. Berarti harusnya di atas, dia di bawah, jadi 100 gitu ya. Nah, kemudian ini 1 meter per sekon. Jadinya berarti V-nya sama dengan 2pi meter per sekon. Jadi jawabannya nomor 2 betul. Nah, cuma tinggal kita bandingkan 3 dan 4. Nah, untuk yang ketiga kalian bisa cek seperti ini. Besar energi kinetik bendanya adalah 2 joule. Oke, sekarang kita cek dulu. Untuk EK-nya sama dengan setengah mv kuadrat kan? mv kuadrat. Oke, berarti ini tinggal kita hitung. EK sama dengan setengah kali 0,1 dikali dengan 2pi kuadrat. Oke. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa berarti EK sama dengan setengah kali 0,1 kali 4pi kuadrat. Berarti EK-nya setara dengan yang namanya ini carat 1, ini carat 2, alias adalah 0,2 pi kuadrat. Oke. Apakah 0,2 pi kuadrat ini setara dengan 2 joule? Nah, tinggal kita masukkan dengan pi-nya adalah 3,14. Jadi 0,2 dikalikan dengan 3,14 pangkat 2, maka jawabannya itu mendekati 2, betul ya. Oke, jadi EK-nya sama dengan 0,2 dikali 3,14 pangkat 2 ya. Karena kan berhubung di sini bukan dalam bentuk pi ya. Oke, berarti EK-nya ini jawabannya adalah 1,97 joule. Atau that means EK-nya itu equal to atau mendekati 2 joule. Jadi jawaban untuk nomor 3 betul. Nah, sekarang untuk yang keempat. Nah, kita ngeceknya gimana nih? Nah, kalau untuk yang keempat, untuk EM ya. EM itu adalah setengah KA kuadrat ya. Oke, berarti kalau kita masukkan EM sama dengan setengah kali M omega kuadrat ya, karena kan berhubung K itu sama dengan M omega kuadrat ya, dikalikan dengan A kuadrat. Berarti EM-nya sama dengan setengah kali masanya adalah 0,1 kali omeganya adalah 20 pi pangkat 2 dikalikan dengan 10 akar 2 pangkat 2. Nah, ingat, berarti di sini kita harus rubah jadi 0,1 ya, 0,1 akar 2 pangkat 2. Karena di sini kan masih satuan cm ya, karena kan kita butuhnya dalam satuan joule. Berarti ini setengah kali 0,1 dikalikan dengan 400 pi kuadrat dikalikan dengan 0,1 akar 2 atau 0,01 kali 2, 0,02 ya. Sehingga ini kita bisa coret jadinya 0,01, sehingga kalau kita hitung berarti ternyata jawabannya adalah 0,4 pi kuadrat joule. Sekarang kita cek dulu untuk EK-nya sama dengan, kalau kita hitung ternyata 0,4 kali 3,14 kuadrat, berarti EM ya, sorry ini EM. Berarti 0,4 kali 3,14 kuadrat itu jawabannya adalah 3,9483 ya. 3,94. So that means berarti energi mekaniknya ya, mendekati yang namanya 4 joule ya. Jadi jawabannya adalah yang ini juga benar. 1, 2, 3 dan 4 benar, maka jawabannya yang bisa kita jawab adalah yang E ya. Jadi untuk nomor 79 ini jawabannya adalah E ya. Oke. So, next kita lanjut ya ke soal nomor terakhir, soal nomor 80 untuk fisika ya. Next. Oke. Nomor 80, pada atom hidrogen bila elektronnya mengalami deeksitasi mengikuti deret Balmer dan deret Paschen, maka ini ada kaitannya dengan teori yang di nomor sebelumnya ya, entah nomor berapa tuh yang pakai rumus yang 1 per gamma.
1 per lambda gitu ya, sorry, 1 per gamma. 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NA kuadrat, ya, 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Nah, kemudian untuk deret, karena berhubung di sini membahas deret Balmer aja sama deret Paschen, untuk deret Balmer itu NA-nya dimulai dari 2, tapi untuk NB-nya itu start dari 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk deret Paschen itu berarti NA-nya itu 3 mulainya, ya. Dengan NB-nya kita mulai dari 4, 5, dan seterusnya. Semakin ke sana, semakin tak hingga kan. Nah, katanya ditanya panjang gelombang maksimum deret Paschen dan minimumnya berapa. Terus habis itu panjang gelombang maksimumnya deret Balmer. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan ini pertanyaan yang sama, cuman jawaban yang beda. So, kemungkinan besar ini kalau ini benar, ini salah. Kalau ini salah, ini benar. Ya. Oke. Untuk maksimum berarti kita pilih. Jadi ingat ya, tadi nomor sebelumnya juga udah kita skenario kan. Semakin kesini nih ya. Semakin kesini kalau ininya makin gede, otomatis kan mendekati 0 dan 1 per NA, gitu ya. Oke, jadi untuk 1 per gamma, untuk deret Paschen dulu ya. Untuk deret Paschennya dulu, berarti R dikalikan 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Nah, karena berhubung di sini maksimum, berarti kita pilih yang NA sama NB-nya paling dekat. Berarti ini 1,1 kali 10 pangkat 7. Nah, 1 per NA kuadratnya berarti 1 per 3 pangkat 2 dikurang 1 per 4 pangkat 2. Semakin ini kecil, semakin ininya gede ya, maka pasti minimum. Intinya gitu. 1 per gamma sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk perhitungannya, sekarang 1 per 9 dikurang 1 per 16 itu sama dengan berapa nih? Sama-sama jadi 36, enggak juga. Oke, ini adalah 16 dikurang 9 per 144 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 7 per 144. Oke, berarti ini dikalikan dengan 7 per 144 ya. Oke, wait. Dikalikan dengan 7 per 144 ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita hitung 1,1 alias 7,144 itu kalau dikalikan dengan 1,1 itu jawabannya berapa sih? 0,05 ya. 0,053 kali 10 pangkat 7. Dan berhubung kita mencari lambdanya, berarti lambdanya adalah 1 per 0,053 dikalikan dengan 10 pangkat 7. Berarti lambdanya adalah 1 dibagi dengan jawaban yang itu yang 0,053, jawabannya adalah 18,7. Ya, 18,7 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ingat, berarti di sini kita bisa katakan bahwa kalau misalkan tadi 0, sekian gitu ya. Nah, untuk ini 18,7 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 9 nanometer ya. Nah, berarti lambdanya sama dengan 1870 nanometer harusnya ya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata ini salah nih. Harusnya 1870 nanometer ya. Atau mungkin ini entah tipe apa gimana ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang kedua, kalau yang minimum berarti yang kedua dengan rumus yang sama. 1 per gamma sama dengan R dikali 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Nah, karena berhubung berarti supaya makin minimum makin gede. Dan berhubung semakin gedenya tak hingga. Nah, berarti ini 1,1 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1 per 3 pangkat 2 dikurang 1 per infinite. Nah, sehingga dapat kita katakan berarti 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 dikalikan 1 per 9. 1 per gamanya adalah 1,1 dikalikan dengan 1 per 9 ya. Atau dibagi 9. Jawabannya adalah 0,12 ya, 0,122 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk lambdanya berarti 1 per 0,122 kali 10 pangkat 7, atau that means 1 dibagi. Lalu dibagi jawabannya itu adalah 8,18. Oke. 8,18 kali 10 pangkat min 7
meter. Nah, berarti lambdanya sama dengan 818 nanometer. Nah, salah lagi. Nah, 1, 2 salah, 3, 4 fix salah. Jadi menurut saya ini kayaknya ada salah tipe deh, kayak tipe satuan gitu ya. Padahal angkanya udah benar nih 18,7, 8,18 ya. Kita nggak tahu emang mungkin tipe apa kayak gimana ya. Oke, untuk yang ketiga, berhubung ini ditanya maksimum, berarti kita ngecek salah satu aja. 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Berarti 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1 per. Nah, kalau dari Balmer mulai dari 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1 per gamanya, 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 dikali 1 per 4 dikurang 1 per 9. Nah, ini 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 5 per 36 ya. Oke, berarti 1 per lambdanya adalah 1,1 kali 5 per 36, jawabannya adalah 0,15 ya. 0,153 kali 10 pangkat 7. Nah, lambdanya berarti 1 per 0,153 kali 10 pangkat 7, sehingga kalau kita bagi jawabannya 6,54 gitu loh. Berarti lambdanya adalah 6,54 kali 10 pangkat min 7 meter atau setara dengan 654 nanometer. Ternyata ada kan mendekati. Nah, menurut saya kemungkinan besar ini ada salah tipe kayaknya, tipe satuan gitu ya. Harusnya soalnya jawabannya tuh nggak mungkin kalau misalkan nanometer jawabannya masih koma-komaan. Harusnya 10 pangkat min 7 gitu loh. Nah, terus kalau misalkan ini maksimum, nah kalau misalkan nomor 4 diganti minimum, jawabannya pun mendekati gitu loh, ya. Jawabannya pun bisa mendekati. Nah, yang keempat, misalkan kita cek untuk yang keempat, kita anggap minimum. Nah, berarti 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per NA kuadrat dikurang 1 per MB kuadrat. 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per infinite. So, 1 per lambda sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 7 berarti dikali 1/4. Nah, berarti 1 per lambda itu adalah 1,1 dibagi 4. Jawabannya adalah 0,275. 0,275 kali 10 pangkat 7. Berarti lambdanya adalah 1 per 0,275 kali 10 pangkat 7. Jadi 1 dibagi dengan 0,275, jawabannya adalah 3,63. 3,63 kali 10 pangkat min 7 meter. Berarti lambdanya adalah 363 nanometer. So, di sini kemungkinan besar ada salah pengetikan gitu ya. Soalnya kalau kita lihat ternyata 3,64 itu adalah yang minimum. Yang minimum ya kan, bukan maksimum. Nah, berarti kalau memang ini benar soalnya bagian depannya, berarti masalah ada di tipe satuan. Karena harusnya jawabannya tuh dalam ratusan, kayak 18,7 berarti 1870 nanometer, bukan 18,7 nanometer. Jadi ini mungkin ada salah gitu ya, dikali 10 pangkat min 7 meter, mungkin itu yang betul ya. Oke, jadi untuk nomor 80 saya pertanyakan bentuk soalnya, maksudnya soal jawabannya ya, jawaban soalnya. Kalau secara prosesnya ya tetap bisa kita kerjain, namun nggak ada jawabannya gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan fisika UM Undip tahun 2016 kode 515. Semoga kalian paham, jangan lupa di-share ke teman kalian, semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah donasi di Saweria ya, dengan sebagai salah satu bentuk dukungan selain subscribe. Saya Heri Setiawan kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.